Terharu disambut bobotoh setibanya di kota Bandung. Yaps, Ciro Alves, David da Silva, dan Tyrone Delpino resmi kembali menginjakkan kakinya di Kota Kembang guna menghadapi sang mantan klub, yakni Persib Bandung pada Jumat nanti. Setibanya Ciro Alves di Kota Kembang, tampak sang winger asal Brazil ini terlihat sangat emosional. Ada apa gerangan? Hingga berita peluang debut Layvin Kursawa dan Dion Marks jelang laga Jumat nanti. Semua akan kita bahas di sini. Namun sebelum itu kita bahas topik pertama kita dari ultimatum manajemen agar Persib Bandung bisa menumbangkan Malut United. Tak ada kata imbang, apalagi kalah di rumah sendiri. Yaps, Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar menyambut positif pelaksanaan doa bersama di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa 3 Februari 2026 kemarin. Menurutnya, doa menjadi ikhtiar utama yang harus didahulukan, khususnya demi menggapai Persib hat-trick juara. Ia menegaskan, momentum doa bersama ini sangat tepat karena bertepatan dengan Nisfu Sya'ban dan menjelang bulan Ramadan. Umuh berharap doa yang dipanjatkan dapat dikabulkan dan membawa kebaikan bagi semua pihak. Doa bersama seluruh elemen tim dan anak yatim piatu tersebut dipimpin oleh Ustadz Hilman Fauzi. Umuh menilai, doa yang dipanjatkan tulus dan penuh harapan untuk Persib. Selain berharap Persib meraih prestasi, Umuh juga mendoakan masyarakat Jawa Barat agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Selain itu, Umuh Muhtar juga memberikan motivasi langsung kepada para pemain jelang pertandingan melawan Malut United. Seperti diketahui, Persib Bandung akan menghadapi Malut United dalam lanjutan BRI Super League 2025-2026 pada Jumat esok. Ia menegaskan tidak ingin Persib kehilangan poin pada laga tersebut. Ia meminta para pemain mengerahkan seluruh kemampuan, baik fisik maupun mental, demi meraih hasil maksimal. Terlebih Persib alami kekalahan 0-2 di pertemuan pertama musim ini di markas Malut United. Umuh berharap perjuangan tim di lapangan mendapat ridho dan jalan terbaik dari Tuhan. Ia juga mengingatkan pentingnya fokus dan disiplin, terutama di lini pertahanan. Terkait pemain baru, Umuh berharap Layvin Kursawa bisa memberikan kontribusi nyata. Sementara untuk Dion Marks, ia meminta agar diberikan waktu karena masih muda. Deddy Kusnandar berbicara soal padatnya jadwal pertandingan pada bulan Februari 2026, Persib Bandung bukan menjadi hambatan bagi Persib Bandung. Deddy Kusnandar justru menegaskan bahwa kualitas dan kedalaman skuad Persib Bandung menjadi kekuatan utama untuk menghadapi rangkaian laga penting di kompetisi domestik maupun Asia. Persib Bandung dijadwalkan melakoni 5 pertandingan sepanjang Februari 2026, dimulai dari laga Super League hingga babak lanjutan kompetisi Asia ACL2. Rangkaian pertandingan tersebut, kata Deddy Kusnandar, menuntut kesiapan fisik, mental, dan rotasi pemain yang optimal. Deddy Kusnandar menilai seluruh pemain Persib Bandung memahami tantangan tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap pemain di dalam skuad memiliki kualitas yang merata dan siap memberikan kontribusi kapanpun dibutuhkan. Menurut Deddy Kusnandar, kondisi tersebut juga tercermin dari performa Persib Bandung yang saat ini berada di posisi puncak klasemen. Ia menyebut posisi tersebut bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh pemain. Dengan kombinasi kompetisi domestik dan Asia, Persib Bandung dituntut menjaga konsistensi performa. Pengalaman Deddy Kusnandar di lini tengah diharapkan menjadi salah satu faktor penyeimbang dalam menjaga ritme permainan Persib Bandung di tengah jadwal yang padat. Saya tahu di tim ini semua pemain berkualitas. Dengan jadwal yang padat, semua pemain harus siap. Siapapun yang dimainkan, saya percaya bisa menjawab kepercayaan pelatih. Sekarang Persib Bandung ada di peringkat pertama. Itu menunjukkan bahwa pemain-pemain di sini memang berkualitas. Jadi saya percaya siapapun yang main akan memberikan yang terbaik, kata Deddy Kusnandar. Seperti diketahui, laga kontra Malut United nanti menjadi spesial bagi Deddy Kusnandar karena ia akan berjumpa dengan sejumlah mantan rekan setimnya. Deddy menegaskan hubungan pertemanan di luar lapangan tidak akan memengaruhi sikapnya saat pertandingan berlangsung. Diketahui ada beberapa mantan pemain Persib di kubu lawan, seperti David da Silva, Ciro Alves, Gustavo Franca, dan Tyrone Delpino. Ia menegaskan targetnya jelas, yakni membawa Persib meraih 3 poin penuh. Menurutnya, semua pemain siap memberikan yang terbaik kapanpun dipercaya bermain. Kalau di luar lapangan kita berteman, tapi di dalam lapangan 90 menit kita sebagai lawan dan harus profesional. Saya pribadi membela Persib untuk 3 poin. Semua pemain di sini berkualitas. Siapapun yang main, saya percaya bisa menjawab kepercayaan, kata Deddy Kusnandar. Persib Bandung akan kembali berhadapan dengan Malut United pada lanjutan kompetisi. Namun laga ini tak dibumbui misi balas dendam.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menegaskan, timnya tidak melakukan persiapan khusus untuk membalas kekalahan dari Malut United yang terjadi pada pertemuan pertama lalu. Pada putaran pertama, Maung Bandung harus mengakui keunggulan Malut United dengan skor 2-0 di kandang lawan. Kekalahan tersebut menurut Bojan lebih disebabkan kondisi kebugaran pemain yang tidak ideal akibat padatnya jadwal pertandingan. Kini situasi tim dinilainya jauh lebih baik. Bojan pun mengaku tidak terlalu khawatir menatap laga melawan tim berjulukan Laskar Kieraha tersebut, meski tetap mewaspadai kualitas lawan. Keuntungan bermain di kandang sendiri menjadi faktor penting bagi Persib. Dukungan langsung bobotoh di dalam stadion diyakini Bojan akan menjadi nilai lebih bagi anak asuhnya. Mengenai kondisi tim, Bojan menyebut latihan berjalan positif. Hampir seluruh pemain sudah kembali berlatih dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Namun, Bojan Hodak memastikan Ramon Tangke belum bisa diturunkan pada laga ini. Penyerang asal Brasil tersebut baru diproyeksikan kembali merumput setelah pertandingan melawan Malut United. Selain itu, Bojan juga memberikan pandangannya soal debutan muda Persib, Dion Marks. Ia menilai Dion memiliki potensi besar meski masih membutuhkan waktu adaptasi. Waktu itu kami kalah karena tidak fit. Kami terlalu kelelahan karena harus memainkan 6 pertandingan dalam 25 hari. Saya tahu Malut United memiliki pemain-pemain yang bagus dan mereka akan tampil all out di sini, terutama pemain-pemain yang pernah berada di Bandung. Latihan hari ini bagus dan perlahan semua sudah mulai kembali. Kecuali Ramon, semuanya sudah kembali berlatih. Memang belum 100%, tapi saya yakin mereka akan siap untuk pertandingan. Dion adalah pemain muda dan dia punya kualitas. Tentu saja dia masih perlu beradaptasi dengan liga di sini dan saya rasa dia akan bagus untuk masa depan Persib, kata Bojan Hodak. Dalam laga kontra Malut United Jumat nanti, punggawa Panyaran Biru siap menyambut kembalinya Ciro Alves, David da Silva, Tyron Del Pino, Gustavo Franca, Dimas Drajat hingga Freds Butuan yang pernah menjadi bagian dari tim Persib. Yang paling disorot dan dinantikan pada laga ini adalah kembalinya trio David da Silva, Ciro Alves dan juga Tyron Del Pino ke Stadion GBLA, stadion yang mempunyai memori indah 3 pemain yang pernah bersinar bersama skuad Pangeran Biru musim lalu. Saat ini, skuad Malut United tengah berada di Kota Kembang guna menjalani sesi latihan terakhir timnya jelang laga kontra Maung Bandung. Mengenai peluang debut Dion Marks kontra Malut United, realitas di tubuh Maung Bandung tidaklah sederhana. Persib memiliki lini belakang yang stabil, solid, dan syarat pengalaman. Kondisi ini membuat peluang menit bermain Dion Marks menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Persaingan di sektor bek tengah Persib Bandung dikenal sebagai salah satu yang paling ketat di liga. Konsistensi performa para pemain inti membuat rotasi bukan perkara mudah, terutama bagi pemain muda yang baru bergabung. Meski demikian, sepak bola selalu menyediakan ruang bagi pemain yang siap secara kualitas dan mental. Dion Marks berada di persimpangan antara tantangan besar dan peluang strategis di sisa musim BRI Super League. Posisi bek tengah Persib Bandung saat ini nyaris tak tergoyahkan. Julio Cesar tampil sangat konsisten sepanjang musim dan menjadi figur sentral di lini belakang Maung Bandung. Julio Cesar kerap berduet dengan Patricio Matricardi, tandem yang sudah teruji dalam lebih dari 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Keduanya memberi stabilitas yang membuat Persib sulit ditembus lawan. Persaingan semakin padat dengan kehadiran Federico Barba. Bek asal Italia itu memiliki pengalaman panjang di Serie A, sebuah modal besar yang membuat Bojan Hodak selalu punya opsi aman di jantung pertahanan. Dalam situasi seperti ini, Dion Marks jelas tidak datang ke tim yang kekurangan bek. Menit bermainnya berpotensi terbatas jika hanya mengandalkan rotasi normal atau penurunan performa pemain inti. Meski persaingan berat, Dion Marks bukan tanpa peluang. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas posisi. Selain bek tengah, ia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan, peran yang bernilai dalam skema taktik modern. Kemampuan bermain di lebih dari satu posisi memberi Dion Marks peluang tampil dalam situasi tertentu, terutama ketika Persib membutuhkan keseimbangan tambahan di lini tengah atau opsi defensif alternatif. Faktor kedua yang tak kalah penting adalah regulasi pemain U23. Aturan ini masih berlaku pada putaran kedua BRI Super League dan menjadi celah strategis bagi pemain muda seperti Dion Marks. Selain Kakang Rudianto dan Robi Darwis, Bojan Hodak kini memiliki opsi tambahan untuk mengisi slot U23. Dion Marks bisa menjadi solusi taktis tanpa harus mengorbankan struktur utama tim. Pemilik Borneo FC Samarinda Nabil Hussein membantah kabar Mariano Peralta akan bergabung dengan Persib Bandung. Borneo FC Samarinda tertepa kabar miring. Tim dengan julukan Pesut Etam tersebut disebut bakal melepas pemain bintangnya Mariano Peralta.
Pemain asal Argentina tersebut dikaitkan dengan Persib Bandung, tim pesaing Borneo FC di papan atas. Nabil mengatakan kabar Peralta akan ke Persib tidak benar. Menurutnya hal itu hanya untuk mengganggu konsentrasi Borneo FC di putaran kedua. Pasalnya, Mariano Peralta merupakan pemain andalan Borneo FC. Peralta adalah top scorer sementara klub dengan 10 gol, sekaligus penyumbang umpan terbanyak dengan 8 assist. Kabar tersebut adalah tidak benar. Menurut saya berita-berita seperti ini hanya ingin mengganggu konsentrasi kami saja, kata Nabil Hussein. Rumor transfer Mariano Peralta pun menjadi sorotan, terlebih karena posisinya sebagai pemain kunci Borneo FC. Melihat tren positif Borneo FC, sangat kecil kemungkinan manajemen klub melepas Mariano Peralta, apalagi ke sesama tim pesaing di papan atas. Sebagaimana diketahui, Borneo FC kini sedang bersaing ketat dalam perebutan juara, setidaknya dengan 3 tim lain, yakni Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Malut United. Borneo FC saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan 43 poin, terpaut 1 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak. Sementara Persija Jakarta mengekor Borneo FC di posisi ketiga dengan 41 poin, disusul oleh Malut United di peringkat keempat dengan 37 poin.